Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita beristighfar Rajab dulu. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minnatul qabul, tamami kulli sul wa ma'mul. وصلى الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكما نوه السبل الصالح بنية صالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ingatkan kembali kepada kita yang belum berniat i'tikaf di dalam masjid ini agar kiranya terlebih dahulu berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini
sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunanuhu as-siwaku summa tasmiyatu makrunatan bin niyyati ma'a awwali ghuslil kaffaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya lah sampai pada detik ini, sampai pada sore ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menghadiri, untuk hadir bersama-sama menimba ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib, yang mana wajib bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita pada sore hari ini untuk mendengarkan, untuk menggali ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada umatnya, apalagi khususnya pada akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunanuhu as-siwaku. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang telah lalu alhamdulillah kita sudah jelaskan bagaimana rukun dari rukun-rukun wudu, yaitu ada 6. Yang pertama telah kita ketahui bahwasanya wajib orang yang berwudu itu harus dilandasi dengan niat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Setiap perkara sesuatu itu harus dilandasi dengan niatnya apa? Jadi di dalam berwudu itu wajib niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, dan wajib dilebihi sedikit, dilebihkan sedikit wajib hukumnya. Yang keempat yaitu menyapu sesuatu dari kulit kepala atau rambut di batas kepala. Al-khamis, yang kelima yaitu membasuh dua kaki sampai mata kaki, wa syukukihima, dan apa-apa yang ada di kaki seperti pecah-pecahan kulit di kaki. As-sadisu, yang keenam yaitu at-tartibu, secara berurutan, harus dari niat membasuh wajah terus sampai membasuh kaki. Kada boleh didahulukan membasuh kaki daripada membasuh muka. Yang pertama tadi niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang ketiga, yang keempat yaitu menyapu. Nah, di sini menyapu di sini maksudnya sekira ada basah aja. Beda seperti kayak membasuh itu wajib basahnya bukan seperti menyapu. Artinya kalau membasuh itu lebih banyak basahnya. Kalau menyapu di sini sekira-kira ada basah walaupun sedikit aja. Itu maksudnya menyapu. Mashu syai'in min basyaratir ra'si, menyapu sesuatu dari kulit kepala, aw sya'rihi fi hadhi. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam at-tartibu, berurutan. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita membahas tentang kesunahan di dalam berwudu. Faslun wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya di dalam wudu. Dan sunnah-sunnah wudu as-siwaku, diantaranya yaitu bersiwak. Far'un, dan sunnah-sunnah wudu ini didasari dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari
Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Yang mana hadis ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku. Nah, jadi di sini pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang martabatnya seseorang, yaitu waliullah Subhanahu wa taala, yang mana wali ini adalah orang yang, kalau bahasa kitanya tuh orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang memusuhi kekasihnya. Nah, kata ulama di sini tanda-tanda orang yang benci kepada wali, yaitu ia berkhianat terhadap karamatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah bahwasanya orang yang seperti ini ditakutkan bahwa ia meninggal dalam mati su'ul khatimah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya, kata Allah. Dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri denganku dengan beribadah kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Seperti apa? Seperti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang halus-halus. Baik itu yang halus-halus ini maksudnya yang tiap hari, yang kada tegawi. Nah, kayak apa? Kayak masuk hamam, masuk WC. Sering terlupakanlah aturannya, batis kiri kita masuk batis kanan. Nah, ini sunnah-sunnah juga padahal. Nah, kan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri dengan beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah kuwajibkan kepadanya, seperti sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan yang akan kita jelaskan nanti sunnah-sunnahnya dalam berwudu. Dan senantiasalah hambaku konsisten, maksudnya taqarrub kepadaku dengan amaliyah sunnah hingga aku mencintainya. Artinya di sini kalau kita terus mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karamat, yaitu berupa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai, apa yang terjadi? Bila aku telah mencintainya, kata Allah, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar. Maksudnya di sini kadangkala kita mengartikan secara harfiah akan di sini, akan tetapi di sini maksudnya orang ini sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita sebut walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk memukul. Nah, jadi jangan sampai kita khianat, jangan sampai kita mendustakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Makanya kita lihat karamat-karamat wali Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa tayyil ard, maksudnya melipat-lipat bumi, sehingga dalam sekejap mata aja wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini bisa sampai ke tujuan yang jauh benar.
Karena apa? Karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi? Karena mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan memberikannya. Nah, jadi nyaman kalau parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari, rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kembali kepada sunnah-sunnah wudu. Yang mana sunnah-sunnah wudu ini banyak benar sebenarnya. Akan tetapi di sini kita ringkas saja. Wa sunanuhu ay al-wudu, dan sunnah-sunnahnya, maksudnya apa di sini? Wudu, sunnah wudu. Kasiratun, ada banyak benar. Auradaha minha fil rahimiyah sittan wa sittina. Bahkan ada di dalam kitab namanya Rahimiyah. Ada di situ ditulis bahwasanya sunnah-sunnah wudu itu mencapai 66 sunnah dalam wudu. Akan tetapi di sini kita meringkas saja. Wal musannif innama dzakara ba'daha, dan musannif di sini, pengarang kitab di sini menyebutkan sebagian aja. Wa sunanuhu, dan sunnah wudu yang pertama yaitu as-siwak. Alhamdulillah sudah kita jelaskan siwak ini fadilatnya sangat banyak. Di antaranya yaitu membuat orang nyaman mengucap kalimat syahadat ketika rohnya berada di tenggorokan. Artinya saat sakaratul maut, orang ini kalaunya rajin bersiwak, inya dimudahkan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya matinya husnul khotimah. Wasiwaku masdar sak wa huwa lugatan, secara bahasanya apa? Ad-dalqu wa alatuh, yaitu caranya namanya siwak, bersiwak bersiwak, dan alatnya pun namanya siwak juga. Ini namanya alatnya siwak juga, caranya pun, pekerjaannya pun disebut bersiwak juga sama. Wa syar'an, dan secara bahasa, secara syariat, isti'malu nahwu 'udin fil asnani wa ma haulaha, menggunakan sesuatu yang seperti apa? Seperti tangkai. Fil asnani, di gigi, wa ma haulaha, dan di sekitar gigi seperti gusi dan lain-lain. Wa qalluhu marratan, dan paling sedikit, artinya di sini paling sedikit di sini hasal shawab sunnah, ia telah mendapatkan pahala sunnah walaupun sekali. Maksudnya sekali apa? Sekali aja ya bersiwaknya. Nah, ini pahala sunnahnya pun sudah dapat, apalagi ia mengtiga kalikan, dan cara-cara bersiwak yang telah kita sampaikan. Illa litaghayyur, kecuali mulutnya bau mulutnya berubah. Fala budda min izalatiha, maka harus sampai hilang baunya. Artinya kalaunya ibaratnya tuh menguning, maka siwaknya harus berulang-ulang, 3 kali sunnahnya. Akan tetapi kalaunya sekali aja, maka sudah dapat aslu sunnah, sudah dapat pahala sunnah. Summa tasmiyatu makrunatan bin niyati ma'a awwali ghuslil kaffaini. Kemudian setelah bersiwak, summa tasmiyatu, kemudian membaca basmalah, makrunatan bin niyati, yang dibarengkan dengan niat, ma'a awwali ghuslil kaffaini, beserta awal daripada mencuci telapak tangan. Yaitu maksudnya di sini disunnahkan tasmiyah, disunnahkan bismillah, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Li khabar, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu bismillah,
berwudulah kalian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalwa, dan paling minimalnya kayak apa? Paling minimalnya bismillah. Nah, kalau kita mengucap sudah bismillah, maka kita mendapatkan kesunahan wudu at-tasmiyah, mengucap basmalah. Wa akmaluha, dan sempurnanya kayak apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma tahuran wal islama nuran. Itu paling sempurnanya. Akan tetapi menambah Al-Imam Al-Ghazali Jalsidin apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dengan menambah ta'awuz di sini. Ta'awuznya apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, di sini apalagi kita atau ada orang yang was-was. Jadi orang yang was-was ini obatnya yang pertama yaitu istighfar, yang kedua yaitu ta'awuz. Berta'awuz, berlindung dari godaan syaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Insyaallah was-wasnya hilang. Nah, karena apa? Was-was ini adalah penyakit seorang muslim umumnya. Nah, jadi was-was ini bahkan ulama ada mengatakan bahwasanya was-was ini adalah penyakit junun, penyakit gila. Nah, nas'alullah ta'ala al-afiyah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dari penyakit waswas, amin ya rabbal alamin. Wa yusannu ta'awuz qablaha, dan disunahkan membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan sempurnanya tadi yaitu rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sunahkan membaca ta'awuz sebelum membaca bismillah. Wa syahadatani ba'daha, dan mengucap dua syahadat setelahnya. Wa takunu sunnah ainin kama huna, dan ini membaca ta'awuz dan basmalah itu sunnahnya sunnah aini, maksudnya pahala sunnahnya untuk individu, untuk per orang aja. Nah, wa sunnatul kifai, dan sunnah kifayah, artinya kalau ada yang membaca bismillah sudah dari antara dua orang maka cukup aja satunya kada membaca basmalah. Sebagaimana seperti apa contohnya? Kama fil jima'. Nah, ini bacaannya kayak itu. Kama fil jima', seperti di dalam bersenggama. Nah, bersenggama di sini misalnya istri atau suami di antara salah satu ini membaca basmalah, maka cukup sudah. Cukup sudah. Nah, di sini hendaknya kalau berhubungan itu membaca basmalah, karena apa? Ditakutkannya orang yang berhubungan biologis yang tidak membaca basmalah itu, naudzubillah min zalik, anaknya itu benci kepada ahlul bait. Nah, anaknya benci kepada ahlul bait. Di antaranya lagi yaitu nasallallahu taala alafiyah, anaknya anak zina. Nah, tidaklah seseorang benci kepada ahlul bait Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah, kecuali ditakutkan anaknya itu anak zina. Orang itu anak zina, dan kedua orang tuanya kada berbasmalah, kada membaca bismillah saat berhubungan biologis. Nah, kama fil jima' fatakfi min ahadima, maka cukup aja salah satu dari keduanya membaca. Nah, beda seperti sunnahnya bismillah dalam wudu, maka itu harus dibaca per orang. Fayaqulu bismillah, ini bacaan hubungan biologis. Fayaqulu bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Wa kama fil aqal, dan sebagaimana di dalam makan. Lakin tatlubu ala kulli ina'in, akan tetapi disunnahkan setiap setiap wadah. Wa mimman jaa asna'il aqal wa kal adzan wal iqamah, seperti azan, iqamah sunahkan juga. Ibtida'is salam, dan
memulai salam. Artinya sebagaimana di dalam makan, misalnya kita makan setalam bertiga, maka misalnya satu sudah membaca basmalah, maka yang lain itu kada membaca basmalah. Nah, ini kalau banyak orangnya, satu talam orangnya bertiga, maka misalnya ada yang membaca basmalah sudah, maka cukup aja. Akan tetapi di sini disunahkan kepada orang yang datang ketika orang-orang nih makan, sudah pertengahan makan sekalinya ada orang datang. Nah, orang yang datang ini disunahkan membaca basmalah kembali. Wakal adzan wal iqamah, dan seperti adzan dan iqamah, wabtida'is salam, dan memulai salam. Kada wajib per orang memulai salam. Misalnya ada satu sudah memulai salam, maka gugur kewajiban tersebut. Summa tasmiyatu makrunatan bin niyah. Kemudian membaca basmalah makrunatan bin niyah, yang diiringi dengan niat mengerjakan sunnah wudu. Ma'awwali ghuslil kafaini, bersama membasuh telapak tangan. Contohnya kayak tadi awal-awal yaitu bersiwak. Summa tasmiyah makrunatan bin niyah ma'awwali ghuslil kafaini, kemudian ia membaca basmalah. Nah, dalam siwak sini ada yang mengatakan bahwasanya siwak ini adalah kesunahan di luar wudu. Nah, ada juga yang menyatakan siwak ini adalah sunnah di dalam wudu. Artinya ada yang menyambat siwak ini disunahkan sebelum kita memulai. Ada juga yang menyambat, yang memadahkan siwak ini pas dalam keadaan kita berwudu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Ia membasuh tangan, ini sunnah, caranya sunnah lah. Membasuh tangan beserta niat, artinya niat untuk mengerjakan sunnahnya wudu. Nah, caranya kayak gitu. Kemudian ada yang menyambat bersiwak, kayak kalaunya di sini itu di luar wudu. Siwak dulu, kemudian membaca ta'awuz, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh telapak tangan beserta niat. Niat di sini maksudnya niat dalam hati untuk mengerjakan sunnah wudu. Nah, kemudian wa talaffuz bin niyyah wastishabiha. Kemudian setelah kita membasuh telapak tangan, kita disunahkan talaffuz, membaca nawaitu sunnatul wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu fi'l sunnatul wudu'i, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Sahajaku mengerjakan sunnah wudu, kayak itu aja. Sahajaku mengerjakan sunnah wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa talaffuz bin niyyah wastishabiha, dan membaca talaffuz ini membaca menggunakan mulut. Kalau niat itu dalam hati, kalau talaffuz ini melewati mulut. Wa talaffuz bin niyyah wastishabuha, dan membaca niat ini maksudnya seperti kayak apa? Kalau di dalam wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu ta'ala. Kalau di sini nawaitu sunnatul wudu lillahi ta'ala. Nah, wa talaffuz bin niyyah wastishabuha, dan menggiringkannya sampai akhir. Maksudnya sampai kita membasuh muka. Nah, ini pembicaraan sunnah wudu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sunnatu ayyata biha maqrunatan bin niyyah al qalbiyah ma'a awli ghusl kaffaini fayanwi bi qalbihi wa yubasmalu bi lisanihi ma'a awli ghusl kaffaini wa yusannu talaffuz bin niyyah akibat tasmiyah li yusa'id al lisan al qalba. Jadi kita disunnahkan talaffuz itu karena apa? Sekira kita ni nyaman berniat seperti apa di dalam wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi al-asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya kita mulai awal itu sudah hadir niat kita untuk berwudu. Nah,
Kemudian fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi, maka apabila meninggalkan membaca basmalah di awalnya, ata biha qabla faraghi, maka ia membaca basmalah sebelum selesai berwudu. Fayaqulu, maka ia mengatakan wallahu alam bissawab. Mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita dan muslimin muslimat, dan tidaklah kita beranjak dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, menjadikan kita orang yang saleh, menjadikan kita orang yang diridainya dan diridai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kama nawasal salih bin salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa alihi wasallam ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutul unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardani qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillatka ya ulama nahza bil khairi wa naqfa kulla syarr. Rabbi rabbana aslihna kulla shay'in wa qadra bi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla dayun qabla atiyana rusul من واغفر استر أدى أقرب من ستر وصلاة الله دنش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في ديننا شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارف رضاك ولا تولينا ونسواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك ووصاك. وصلى الله ونجينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله منكم.